2023. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kembali materi tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Untuk videonya bisa disaksikan berikut. Saya Intan Diani Saleh. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Kita sebagai perawat dan tenaga kesehatan harus menjadi pendengar yang aktif, yaitu mendengarkan dengan konsentrasi penuh untuk memahami keluhan, komplain, atau protes pasien dengan empati. Cara untuk menjadi pendengar yang aktif yang pertama, tetap wajah pasien saat mereka berbicara. Yang kedua, hindari gerakan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, jawab pertanyaan pasien dengan jelas dan penuh perhatian. Dan yang terakhir, hadapkan atau arahkan tubuh kepada pasien dan usahakan untuk tidak membelakangi pasien ketika mereka berbicara. Perkenalkan, saya Sabri Ibrahim. Teknik yang kedua, mendengar pasif. Mendengar pasif adalah kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien. Misalnya dengan kontak mata, menggunakan kepala, dan juga keikutsertaan secara verbal. Teknik yang ketiga, menerima informasi. Yang dimaksud menerima adalah mendukung dan menerima informasi dengan tingkat laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Penerimaan bukan berarti persetujuan. Penerimaan berarti kesediaan mendengar tanpa menunjukkan keraguan atau ketidakkesiapan. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu menerima informasi dari pasien adalah ketika pasien bertanya, maka jawablah pertanyaan pasien tersebut sesuai dengan pengetahuan kamu. Pada saat kamu menjawab pertanyaan pasien, kamu di situ sudah melakukan klarifikasi apakah kamu mengerti dengan pertanyaan atau tidak. Jika mengerti, maka cobalah untuk menjawab pertanyaannya. Usahakan untuk tetap fokus pada topik yang dimulai oleh pasien dan kembalikan pembicaraan ketika kamu merasa bahwa pasien sudah tidak membahas topik yang utama tadi. Lakukanlah observasi terhadap pasien, misalnya dengan mengamati tingkah laku, gerak-gerik, ekspresi wajah, hingga cobalah untuk memahami perasaan pasien. Saya Ahmad Saputra. Poin yang keempat yaitu menawarkan informasi. Menawarkan informasi kepada pasien bertujuan untuk melatih respon dan kehadapan pasien untuk mendengarkan perawat. Kamu dapat menawarkan informasi kepada pasien dengan mengatakan bahwa kamu akan mencari tahu jawaban atas pertanyaannya. Kamu akan memfasilitasi komunikasi dengan dokter, atau ketika ada informasi yang kamu harus tutupi, maka cobalah untuk memberikan informasi yang dapat menenangkan diri tersebut. Dan poin yang kelima yaitu diam. Ketika pasien sedang berbicara, maka usahakanlah untuk tidak berbicara dengan orang lain, atau bahkan diamlah saat dan dengarkan seluruh informasi yang diberikan oleh pasien. Ketika kamu diam pada saat pasien berbicara, maka pasien akan merasa bahwa kamu mau menunggu dirinya selesai berbicara dan dia akan merasa dihormati. Tapi diam juga tidak boleh kamu lakukan terlalu lama, karena akan membuat pasien menjadi khawatir pada kamu. Bisa jadi pasien akan merasa kamu menutupi sesuatu dari dirinya sehingga ia menjadi. Saya Fazlina Reza Jauhari. Pada poin 6 yaitu meyakinkan. Meyakinkan merupakan sebuah cara ataupun kemampuan perawat untuk memberikan keyakinan kepada seorang pasien baik melalui ekspresi wajah, perkataan, hingga pandangan mata. Dengan mempelajari teknik terapeutik yang satu ini, maka seorang perawat akan mampu untuk menenangkan dan membuat pasien nyaman meskipun sebenarnya perawat sedang menutupi sesuatu tentang diri atau kondisi pasien. Ketujuh yaitu menyimpulkan. Ketika berkomunikasi dengan pasien, maka perawat juga harus mampu untuk menyimpulkan informasi yang disampaikan oleh pasien. Selain itu, perawat harus mampu untuk mengambil poin penting dari percakapan tersebut dan mengklasifikasikannya kepada pasien dengan kesimpulan yang telah dibuat. Perawat yang mampu menyimpulkan setiap informasi dari pasien dengan baik, maka akan memberikan sebuah cara berkomunikasi dengan baik dan efektif. Saya Indra Ramadhanu. Poin ke-8 yaitu memberikan penghargaan. Seorang perawat harus mampu memberikan penghargaan ketika komunikasi telah berakhir. Misalnya seperti memberikan semangat ataupun respon yang pasien inginkan.
Dengan memberikan penghargaan, maka pasien akan merasa dihargai, dihormati, dan juga merasa dirawat. Poin ke-9 yaitu membuka komunikasi. Ketika seorang pasien ingin menyampaikan sebuah informasi tetapi dia masih ragu, maka seorang perawat harus mampu membuka sebuah komunikasi. Dengan membuka komunikasi, maka komunikasi akan menjadi pembinanya ketika tidak itu, sehingga pasien akan menyampaikan informasi kepada perawat yang merawatnya. Kemudian ada beberapa cara untuk membuka komunikasi. Yang pertama yaitu mendorong pasien dan meneruskan kaderisasi. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa kamu selaku perawat akan mendengarkan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi pasien untuk terbuka dan juga membuka diri. Kemudian yang terakhir yaitu mendominasi komunikasi untuk memancing respon dari pasien. Perkenalkan, nama saya Aljalin Talia Kadir. Teknik ke-10 yaitu menempatkan waktu dengan tepat. Menempatkan atau memposisikan waktu berkomunikasi dengan tepat akan berguna untuk pasien dan perawat dalam berkomunikasi untuk lebih bisa bertukar informasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, klarifikasi waktu kejadian antara kejadian yang lain. Yang kedua adalah mengeksplorasi ingatan pasien untuk dapat mengeluarkan informasi yang penting. Yang ketiga adalah meyakinkan, memberikan dukungan, serta memberikan nasihat yang berguna untuk menggali informasi yang penting dari pasien. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal komunikasi dengan pasien hingga melihat ekspresi pasien untuk menentukan apakah komunikasi sudah tepat atau belum. Nah, perkenalkan, nama saya Septiani Dodas. Saya akan menjelaskan persepsi itu mendukung deskripsi dan persepsi. Nah, jadi mendukung deskripsi dan persepsi terhadap pada diri pasien itu sangat penting untuk menjalin komunikasi yang baik. Nah, ada pun cara lainnya yaitu dengan meminta izin kepada pasien untuk menyampaikan pendapat kamu tentang apa yang diutarakan oleh pasien, hingga menanyakan apa yang dirasakan pasien dan bagaimana perbedaan pendapat perasaan yang dirasakan oleh pasien. Nah, ada pun cara lainnya seperti merefleksikan diri menjadi seorang pasien ketika pasien memberi sebuah jawaban. Yang kedua yaitu mengeksplorasi masalah yang dialami pasien secara mendalam dan menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu memikirkan realita atau kenyataan yang terjadi dengan memberikan informasi yang tidak menyakiti pasien. Perkenalkan, saya Rahma Mongatalu. Teknik yang ke-12 adalah menunjukkan keraguan. Kadangkala terlalu percaya diri dengan sebuah jawaban akan mempengaruhi pandangan seseorang. Itulah sebabnya ketika berkomunikasi terapeutik perlu sikap yang menunjukkan keraguan di dalam diri seorang perawat. Ketika kamu ragu dalam memberikan jawaban, maka pilihlah jawaban yang benar dan hati-hati. Hal ini akan memberikan pandangan bahwa kamu memberikan jawaban kepada pasien secara realistis. Teknik yang ke-13 adalah melihat situasi dan kondisi. Kemampuan untuk melihat situasi dan kondisi adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang perawat. Hal ini dapat diimplementasikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, mencari informasi yang tepat dan memberikan informasi atau pengertian kepada pasien secara tepat dan benar. Yang kedua yaitu memverbalisasikan apa yang diucapkan oleh pasien, baik itu saran, kritik, motivasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu mempertimbangkan kerugian, keuntungan, dampak, dan risiko dari informasi yang diberikan. Perkenalkan, saya Bayu Anugrah. Teknik yang ke-14 adalah menerjemahkan pesan. Seorang perawat harus mampu untuk mengidentifikasi dan menerjemahkan informasi yang diberikan oleh seorang pasien. Ketika seorang perawat mampu untuk melakukan hal ini, maka perawat akan mampu untuk mengidentifikasikan perasaan pasien melalui topik yang sedang dibicarakan. Caranya dengan melakukan beberapa hal seperti mendukung pandangan pasien, mengajak pasien untuk berkolaborasi, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan jawaban alternatif, membaca pesan atau informasi bahkan statement yang diucapkan oleh pasien. Poin ke-15 yaitu membatasi diri. Membatasi diri merupakan sebuah hal yang wajar ketika terjadi sebuah komunikasi, tidak terkecuali dengan komunikasi terapeutik. Membatasi diri bagi seorang perawat adalah dengan menjaga informasi yang keluar berkaitan dengan kondisi pasien, yang mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin saja dapat mempengaruhi keadaan pasien. Contohnya ketika pasien ingin membuka informasi mengenai sebuah penyakit yang ia derita dan ingin mengetahui penyakit apa yang ia derita tersebut, maka sebisa mungkin perawat dapat mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kondisi tubuh pasien. Perkenalkan, saya Deviani Waidi. Poin 16 yaitu mendekatkan diri dengan pasien. Dengan mendekatkan diri dengan pasien, maka perawat telah menunjukkan penghormatan terhadap pasien tersebut. Nah, pasien akan merasakan perawat ini ingin terlibat di dalam dirinya. Kemudian ketika itu dilakukan, maka
maka si perawat akan merasa, oh pasien ini peduli terhadap dirinya tersebut. Nah, cara utama yang dilakukan perawat yaitu sesering mungkin perawat mengajak bicara pada pasien, kemudian perawat juga bisa menanyakan kabar pasien tersebut. Poin ke-17, memberikan humor. Memberikan humor atau bahan candaan adalah salah satu hal terpenting yang harus diaplikasikan oleh seorang perawat. Nah, tujuan memberikan bahan candaan atau humor ini adalah agar si pasien ini merasa tenang dan memberikan kebahagiaan kepada si pasien agar pasien ini lupa akan penyakitnya. Nah, dengan catatan, memberikan bahan candaan ini, perawat tidak harus menyinggung perasaan pasien, agar si pasien merasa tenang dan bahagia ketika dia melawan penyakitnya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Devalia Ramdhani. Tahap yang ke-18 yaitu mendidik. Dengan berusaha mendidik pasien untuk mengikuti anjuran dokter, meminum obat dengan teratur ataupun melakukan terapi yang seharusnya dijalani, tentunya akan membuat pasien merasa diperhatikan. Kemudian mendidik pasien juga akan memberikan timbal balik yang baik bagi perawat untuk berkomunikasi dengan pasien-pasien yang lainnya. Selain itu, mendidik pasien untuk mengikuti seluruh proses keperawatan yang ada akan membuat pasien lebih tenang dan lebih yakin. Teknik yang ke-19 yaitu klarifikasi. Klarifikasi sama dengan validasi, yaitu menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada. Klarifikasi dilakukan apabila pesan yang disampaikan oleh klien belum jelas bagi perawat, dan perawat mencoba memahami situasi yang digambarkan oleh klien. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.